Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Ibu Anggalia selaku dosen pemasaran jasa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lentina Sewati Semarmata dengan rekan-rekan saya Ofir Dharma dan M. Pascal Ramadan. Baik, di sini saya akan mulai tentang strategi sumber daya manusia dalam pemasaran jasa. Dari latar belakang strategi sumber daya manusia, dilihat dari sumber dayanya adalah segala sesuatu yang merupakan aset perusahaan untuk mencapai tujuan dapat dikategorikan atas 4 tipe sumber daya seperti finansial, fisik, manusia, dan kemampuan teknologi. Strategi SDM ini adalah proses pengelolaan sumber daya manusia perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Strategi SDM dalam pemasaran jasa ini juga punya tujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan jasa, untuk memperbaiki komunikasi dengan pelanggan, dan memperkuat kemampuan kerjasama tim sumber daya manusia. Dan strategi SDM juga ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara organisasi dan karyawan untuk meningkatkan motivasi dan layanan karyawan dan memperbaiki kualitas pelayanan jasa yang diberikan kepada pelanggan. Strategi SDM dalam pemasaran jasa merupakan bagian manajemen sumber daya manusia yang dilakukan secara eksplisit dengan konsep untuk mencakup koordinasi kegiatan manajemen sumber daya manusia yang memberikan tempat dalam manajemen perusahaan untuk mengembangkan strategi yang memang mendasari konsep strategi SDM sendiri. Dengan strategi ini kita udah ketahui tujuannya untuk secara efektif dan efisien dalam perusahaan untuk fokus dalam pengadaan, pengembangan, pemutus hubungan kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan juga berperan dalam memperbaiki hubungan kerjasama antar organisasi dan karyawan yang meningkatkan motivasi, loyalitas karyawan, serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Nah, strategi sumber daya manusia ini juga merupakan perencanaan kualitas SDM agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Artinya, dengan adanya strategi sumber daya manusia akan membantu seseorang berkualitas dan berdaya saing dalam suatu perusahaan jasa. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita lakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam pemasaran jasa. Pertama, rekrut karyawan yang tepat. Perusahaan harus memilih karyawan yang memang memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai. Kedua, latih karyawan memang yang dengan baik. Ketiga, perhatikan konsumen. Keempat adalah didik semua karyawan dengan baik. Yang kelima, mengefisiensi pekerjaan. Yang keenam, standarisasi sistem dalam menangani konsumen. Ketujuh, menjadi proaktif. Proaktifnya ini dalam mengatasi masalah yang mungkin terjadi dalam pemasaran. Yang kedelapan itu mengevaluasi kinerja secara rutin. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ovi Dharma. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia perusahaan jasa. Strategi sumber daya manusia merupakan perencanaan kualitas sumber daya manusia agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Artinya, dengan adanya sumber daya manusia akan membantu seseorang berkualitas dan berdaya saing untuk suatu perusahaan. Manajemen sumber daya manusia merupakan upaya perusahaan untuk mengatur atau mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara merekrut atau menerima karyawan, melatih, hingga memberikan kompensasi untuk karyawan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam manajemen SDM dalam perusahaan jasa. 1. Penetapan nilai-nilai perusahaan. Perusahaan harus menetapkan nilai-nilai yang sesuai dengan tujuan dan visi perusahaan yang dapat menjadi dasar bagi karyawan dalam melakukan tugas-tugasnya. Lalu selanjutnya ada pengelolaan kompensasi. Perusahaan harus memiliki sistem pengelolaan kompensasi yang efektif yang meliputi proses identifikasi, pelatihan, pengembangan, dan pengujian kompensasi karyawan. Lalu ada pengelolaan sistem renumerasi. Perusahaan harus memiliki sistem renumerisasi yang transparan dan sesuai dengan nilai pasar
produktivitas, risiko, dan komitmen karyawan. Selanjutnya ada pengelolaan talenta. Perusahaan harus memiliki sistem pengelolaan talenta yang efektif yang membantu mengembangkan kemampian dan keterampilan karyawan. Lalu selanjutnya ada pengawasan SDM. Perusahaan harus memiliki sistem pengawasan yang efektif yang membantu mengkontrol mengendalikan kinerja karyawan. Lalu ada pengembangan SDM. Perusahaan harus memiliki sistem pengembangan yang efektif yang membantu mengembangkan kepemimpinan dan keterampilan karyawan. Lalu ada pengelolaan karir. Perusahaan harus memiliki sistem pengelolaan karir yang efektif yang membantu mengatur karir karyawan dan membantu mengembangkan kinerja karyawan. Selanjutnya ada pengelolaan kesehatan dan keamanan kerja. Perusahaan harus memiliki sistem pengelolaan kesehatan dan keamanan kerja yang efektif yang membantu mengatur kesehatan dan keamanan karyawan. Selanjutnya ada pengelolaan ketertiban dan disiplin. Perusahaan harus memiliki sistem pengelolaan ketertiban dan disiplin yang efektif yang membantu mengatur ketertiban dan disiplin karyawan. Selanjutnya ada pengelolaan kinerja. Perusahaan harus memiliki sistem pengelolaan kinerja yang efektif. Manfaat layanan pelanggan bagi bisnis meliputi melayani pelanggan. Layanan pelanggan mencakup menanggapi pertanyaan, kebutuhan, dan permintaan pelanggan. Mereka harus ramah, profesional, dan efektif dalam memberikan bantuan atau dukungan yang diperlukan, sehingga menjamin pengalaman pelanggan yang baik. Mengelola komunikasi pelanggan. Peran ini mencakup kemampuan pengelolaan komunikasi dengan pelanggan secara efektif dan efisien. Perwakilan harus mampu menyajikan informasi secara efektif, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menjawab pertanyaan atau kekhawatiran pelanggan secara efektif. Kemudian menyelesaikan masalah. Tanggung jawab utama layanan pelangganan adalah untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah apapun yang mungkin dihadapi pelanggan. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang produk atau layanan. Menjaga kepuasan pelanggan. Peran ini melibatkan pemahaman kebutuhan dan harapan pelanggan serta mempertahankan tingkat kepuasan yang tinggi. Kualitas yang optimal dari layanan pelanggan. Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik dan pemberian jasa, tentu harus diikuti dengan adanya desain dan strategi yang tepat dari perusahaan jasa bersangkutan. Kemudian ada proses manajemen sumber daya manusia dalam operasi jasa. Proses manajemen sumber daya manusia dalam operasi jasa meliputi beberapa langkah yang penting untuk mencapai kinerja yang optimal. Proses ini meliputi serangkaian langkah yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang tersedia di organisasi sesuai dengan kebutuhan operasional dan strategisnya. Proses manajemen sumber daya manusia. Berikut tahapan yang biasanya dilakukan. Penetapan nilai-nilai perusahaan. Pemastian terkait nilai-nilai perusahaan harus tertanam dengan kuat pada diri karyawan yang berperan penting sebagai perwakilan perusahaan ketika berhadapan dengan pelanggan. Lalu kemudian ada pengelolaan sistem remunerasi. Penetapan sistem remunerasi adalah menjadi penting, yang tidak hanya berdasarkan kepada nilai pasar, aspek produktivitas, resiko, atau komitmen atau loyalitas. Lalu rencana operasi sumber daya manusia. Organisasi perlu membuat rencana operasi sumber daya manusia yang berkaitan dengan kebijakan umum perusahaan. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan kerja. Manajemen wajib mengarahkan dan mengadakan pelatihan dan pengembangan kerja secara intensif. Lalu ada pemberdayaan karyawan. Perusahaan harus menjadi tenang dalam mengestimasi seluruh kemungkinan terjadinya kasus dalam pengelolaan SDM. Kemudian ada pengawasan. Setiap subbagian dalam perusahaan harus mengadopsi kebijakan dan melaksanakannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh manajemen. Tahapan ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu mengelola sumber daya manusia dengan baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara optimal, dan membangun dan menunjukkan perusahaan. Kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang krusial dalam keberhasilan perusahaan jasa. Dengan fokus pada pengembangan keterampilan, rekrutmen yang efektif, komunikasi yang baik, inovasi teknologi, dan pengakuan karyawan.
SDM dapat berkontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua, dan sekian presentasi dari kami hari ini tentang strategi sumber daya manusia dalam pemasaran jasa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.